Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran untuk pelajaran matematika wajib kelas 6 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari tentang jarak titik, garis, dan bidang. Jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang jarak titik ke titik. Jarak antara dua titik dapat diperoleh dengan cara menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Nah, misalnya diketahui titik C dan titik D, maka jarak antara titik C dan titik D itu dapat diperoleh dengan cara mencari panjang ruas garis CD. Yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Dan jarak terdekat dapat diperoleh dengan cara menarik garis secara tegak lurus ke garis tujuan. Perhatikan di sini ada ruas garis AB dan titik di atasnya yaitu titik M. Maka ketika kita ingin mencari jarak titik M ke ruas garis AB, kita tinggal menarik garis secara tegak lurus ke ruas garis AB. Atau dengan kata lain, untuk mencari jarak titik M ke ruas garis AB, itu kita tinggal memproyeksikan titik M secara ortogonal ke ruas garis AB. Dan hasil proyeksi titik M ke ruas garis AB adalah titik M aksen. Jadi kesimpulannya, jarak titik M dengan garis AB itu diwakili oleh panjang ruas garis M aksen. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang di sini misalnya ya, ada sebuah bidang dengan namanya bidang alfa dan titik yang terletak di luar bidang atau di atas bidang dengan namanya titik N. Maka ketika kita mau mencari jarak titik N ke bidang alfa, caranya yaitu dengan menarik garis secara tegak lurus ke bidang alfa. Atau dengan kata lain, cara mencari jarak titik N ke bidang alfa itu adalah dengan cara memproyeksikan secara ortogonal atau secara tegak lurus titik N ke bidang alfa, dan hasil proyeksinya adalah titik N aksen. Jadi kesimpulannya, jarak titik N ke bidang alfa dapat diwakili oleh panjang garis N aksen. Contohnya, di sini misalnya diketahui sebuah kubus dengan namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki panjang rusuk 12 cm. Di sini kalian suruh mencari jarak titik A dan B. Perhatikan ya kubus berikut. Jarak titik A dan B ini dapat diperoleh dengan mencari panjang ruas garis AB. Dan kalau kalian perhatikan, ruas garis AB ini kan merupakan rusuk kubus yang panjangnya berapa? 12 cm. Jadi kesimpulannya, jarak titik A dan B itu diwakili oleh panjang ruas garis AB yang panjangnya sama dengan 12 cm. Yang kedua, jarak titik C dan G. Perhatikan, titik C di bawah, G-nya di atas, sama seperti tadi. Jarak titik C dan G itu diwakili oleh panjang ruas garis CG. Dan ruas garis CG itu juga merupakan rusuk kubus. Jadi jarak titik C dan G itu diwakili panjang ruas garis CG yang panjangnya adalah 12 cm. Contoh yang ketiga, kalian disuruh tentukan jarak
titik A dan F. Perhatikan ya, jarak titik A dan F itu adalah panjang ruas garis AF. Dan kalau kalian lihat di kubus ini, ruas garis AF itu bukan merupakan rusuk kubus, tapi ruas garis AF ini merupakan diagonal bidang kubus bagian depan. Oke. Nah, jika kalian menemukan permasalahan seperti ini, maka untuk mencari jaraknya kalian harus menggunakan alat bantu, dan alat bantu yang paling mudah kita gunakan adalah dengan memanfaatkan segitiga siku-siku, di mana salah satu sisinya itu merupakan ruas garis yang kita butuhkan untuk menghasilkan nilai dari jarak yang akan kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, AF atau ruas garis AF ini kan terletak di bidang kubus bagian depan atau bidang AB, FE dan AF di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini terdapat dua buah segitiga siku-siku. Siku-siku atau segitiga siku-siku yang pertama adalah segitiga siku-siku AEF dan siku-sikunya di E. Dan segitiga siku-siku yang kedua adalah segitiga siku-siku ABF dengan siku-sikunya di B. Oke. Yang kita perlukan hanya satu buah segitiga siku-siku, dan di sini yang Ana ambil adalah segitiga siku-siku AFE. Yang mana yang mau kita cari? Yang kita mau cari di sini adalah panjang AF ya. Yang kita mau cari adalah panjang AF. Bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari panjang AF, kita butuh mengetahui panjang sisi yang lainnya, yaitu sisi AE dan sisi EF. Nah, AE ini merupakan rusuk kubus yang panjangnya berapa tadi di awal? 12 cm. Oke. Dan EF juga merupakan rusuk dari sebuah kubus yang panjangnya berapa? Juga 12 cm. Maka untuk mencari panjang AF, kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Nih, ingat lagi rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu kalau kalian mau gampang ngapalinnya ya, sisi terpanjang yaitu AF kalian kuadratkan. Cara mencari sisi terpanjang itu kalian tinggal menjumlahkan atau menambahkan dengan mengkuadratkan juga ya sisi-sisi lainnya yang terdapat pada segitiga ini. Jadi AF kuadrat bisa didapatkan dengan cara menjumlahkan AE kuadrat dengan EF kuadrat. Oke. AF yang kita mau cari, tulis aja tetap AF, dan kemudian AE kita ganti sesuai yang diketahui. AE itu adalah 12, pangkat 2-nya jangan lupa ditulis, EF-nya pun 12, dan pangkat 2-nya juga jangan lupa ditulis. Kemudian AF kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu hasilnya 144, ditambah 12 kuadrat lagi sama dengan 144. 12 kuadrat ingat bukan 12 dikali 2, tapi 12 dikali 12. Kemudian AF kuadrat kalian jumlahkan, hasilnya adalah 288. Yang kita butuhkan adalah panjang AF, bukan AF kuadrat. Jadi kuadratnya harus pindah ruas. Kuadrat pindah ruas itu menjadi akar ya. AF sama dengan akar 288. Nah, kemudian AF sama dengan, kita sederhanakan akar 288 ini menjadi bentuk perkalian 144 dikali 2 supaya bisa dikeluarkan salah satunya ya. Kemudian AF itu sama dengan akar 144 itu 12, akar 2 itu tetap aja ditulis akar 2, jadi nggak usah diakarin karena nanti hasilnya bakal banyak, desimalnya bakal panjang. Jadi
panjang AF itu sama dengan 12 akar 2 cm. Oke. Kalau kalian belum paham silahkan diulangi lagi nanti videonya ya. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, panjang AF itu bakal sama dengan panjang BE. Juga bakalan sama ya, akan sama dengan panjang DG, CH, BG, CF, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Yang semua panjangnya kalau kalian cari satu-satu itu semuanya bakal menghasilkan 12 akar 2 cm. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan nih, AF, BE, dan yang lainnya itu mereka semua merupakan diagonal bidang kubus. Ya. AF diagonal bidang kubus bagian depan, BE juga diagonal bidang kubus bagian depan. Misalnya lagi apa? BG diagonal kubus bagian samping ya. CF pun sama, diagonal bidang bagian kubus bagian samping. Nah, kalau kalian cari kan kalian bakal menggunakan rusuk yang sama panjang, yaitu 12 cm. Jadi nanti pasti bakal menghasilkan 12 akar 2. Terus secara langsung aja ya. Kesimpulannya di sini, jika A adalah panjang rusuk dari suatu kubus, maka panjang diagonal sisi kubus itu sama dengan A akar 2. Jadi kalian nggak perlu cari lagi cara-cara panjang seperti ini. Ketika dicari panjang diagonal sisi suatu kubus, kalian tinggal menggunakan rumus ini, yaitu rumusnya A akar 2. Kalau rusuknya kayak tadi 12, maka diagonal sisi kubusnya adalah 12 akar 2. Sama ya. Kalau lagi misalnya rusuk kubusnya 6 cm, maka diagonal sisi kubusnya itu sama dengan 6 akar 2 cm. Oke. Selanjutnya, jarak titik C dan E. Jarak titik C dan E itu diwakili oleh panjang ruas garis CE. Perhatikan, di sini titik C dan di ujung adalah titik E. Coba tebak nih. Ruas garis CE ini merupakan apa gitu? Merupakan diagonal bidang rusuk kubus atau diagonal ruang. Ya. CE ini kalau kalian perhatikan, CE ini merupakan diagonal ruang suatu kubus. Nah, ingat tadi, karena panjang ruas garis yang kita mau cari itu bukan merupakan rusuk dari kubus atau rusuk dari bangun ruang ini, maka kita harus memanfaatkan segitiga siku. Coba matiin mana segitiga siku yang bisa kalian gunakan. Yang kalian bisa gunakan untuk mencari panjang CE nantinya. Ya, kalau kalian lihat lagi di sini, Ana ambil yang paling bawah ya. Segitiga siku-siku yang Ana ambil adalah segitiga siku-siku A, C, E dengan siku-sikunya di A. Oke. Kalian juga bisa sebenarnya menggunakan segitiga siku-siku C, G, E. CGE dengan siku-sikunya di G. Tapi Anda ambil yang bawah aja ya supaya lebih terlihat. Kalau kita keluarkan akan seperti ini segitiga siku-sikunya, dengan di sini adalah titik A, di ujung C, dan di atasnya adalah titik E. Nah, kemudian kita tentukan panjangnya AE, panjangnya 12 cm. Kemudian AC adalah 12 akar 2. Dari mana? Yang tadi kita simpulkan ya. AC merupakan diagonal bidang kubus. Kalau rusuknya 12, ini soalnya masih lanjutan dari nomor 1.
Kalau rusuknya 12, maka panjang diagonal bidangnya tinggal ditambahin akar 2 aja. Jadi 12 akar 2. Oke. Nah, yang kita mau cari mana? Yang kita mau cari adalah panjang C ke E atau panjang ruas garis CE. Sama seperti tadi kita manfaatkan Pitagoras. Sisi yang terpanjang yaitu CE kalian kuadratin. Cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan sisi lain yang lebih pendek, yaitu AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Dibalik juga nggak apa-apa ya. Nah, berarti CE kuadrat itu sama dengan AE-nya, lihat 12 kalian kuadratkan, AC-nya 12 akar 2 kalian kuadratkan juga. Nah, kemudian CE kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, kemudian 12 akar 2 dikuadratin satu-satu ya. 12 kalian kuadratin hasilnya 144. Akar 2 dikuadratin hasilnya 2. Oke. C kuadrat 144-nya turun, ini kalian kalikan, hasilnya adalah 288. Dan hasil penjumlahannya adalah 432. Ingat, yang kita butuhkan hanya CE aja. Jadi kuadratnya pindah ruas menjadi akar. Akar 432 kalau kita sederhanakan menjadi bentuk perkalian 144 dikalikan 3. Oke. Nah, akar 144 kalian bisa keluarkan. Akar 144 itu 12, akar 3 itu bentuk desimalnya panjang ya. Jadi kalian tulis aja langsung akar 3 aja, nggak usah dicari. Jadi yang harus dituliskan cuma 144 aja, diakarin jadi 12. Jadi panjang CE di sini, panjang ruas garis CE itu adalah 12 akar 3 cm. Coba kalian kasih kesimpulan. Nih, panjang CE diagonal apa tadi Ana bilang? Diagonal ruang ya. Itu bakal sama hasilnya dengan panjang HB. Dan sama juga ketika kalian akan mencari panjang AG. Begitu juga dengan DF. Kenapa? Karena keempat ruas garis ini merupakan diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Maka keempat ruas garis ini masing-masing panjangnya akan sama, yaitu 12 akar 3 cm. Kesimpulannya, jika A adalah panjang rusuk dari suatu kubus, maka panjang diagonal ruang kubus dapat kalian hitung atau tuliskan dalam bentuk A akar 3. Oke. Jadi misalnya Ana tanya ke kalian, berapa panjang titik H ke B, atau jarak titik H ke B, atau jarak ruas garis HB, berapa panjangnya? Panjangnya adalah 12 akar 3. Misalnya rusuk kubusnya Ana ganti 10 cm, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk kubusnya adalah 10 cm. Berapa panjang dari diagonal ruang AG? A ke G berapa? Tadi rusuknya 10 ya. Maka panjang diagonal ruang AG adalah 10 akar 3, seperti itu. Oke, contoh yang terakhir di sini, misal diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB-nya adalah 6 cm, BC 2 cm, CG 4 cm. Kalian disuruh cari jarak titik B dan G. Jarak titik B dan G diwakili oleh panjang ruas garis BG. Perhatikan, di sini B, di atasnya G. Nah, kalau kalian amatin lagi, ini kan sebenarnya merupakan diagonal bidang ya, tapi bukan diagonal bidang kubus. Ini adalah diagonal bidang dari sebuah balok. Nah, kita buktikan apakah bisa menggunakan rumus yang di awal tadi, yaitu dengan menggunakan rumus A akar 2. Kita buktikan dulu ya. Perhatikan, BG ini bukan terletak pada rusuk dari balok, maka untuk mencari ruas garis BG,
mencari jarak B ke G, kalian harus menemukan segitiga siku-siku. Supaya lebih terlihat, Ana keluarin dulu nih. BG itu merupakan salah satu diagonal bidang dari balok yang terletak di samping ini ya, yaitu bidang BCGF. Nah, BG-nya di sini. Mana segitiga yang kita bisa gunakan? Sama kayak tadi, bisa yang atas, bisa yang bawah. Ana sekarang gunakan yang bawah, yaitu segitiga BCG. Dengan panjang BC-nya berapa di soal? 2 cm. Kemudian panjang CG-nya 4 cm. Nah, yang kita mau cari adalah panjang BG ya. Nah, cara mencarinya sama, gunakan Pythagoras. BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambahin CG kuadrat. Tuh rumusnya, ingetin. Sisi yang dicari itu merupakan hasil penjumlahan kuadrat sisi-sisi lain yang diketahui. Jadi BG kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat itu hasilnya 16. Jadi BG kuadrat sama dengan 20. Yang kita butuhkan BG, maka kuadrat pindah jadi akar 20. Kita sederhanakan atau kita cari perkalian yang kalau dikalikan tuh hasilnya 20. Untuk perkaliannya adalah 4 kali 5. Yang bisa diakarin adalah angka 4. Maka BG panjangnya adalah 2 akar 5. Karena akar 4 sama dengan 2, akar 5 tetap aja ditulis akar 5. Jadi panjang BG adalah 2 akar 5. Nah, apakah sama dengan kesimpulan yang di awal tadi? Tidak ya. Di sini dapat kita simpulkan walaupun AF, BE, DG, CH dan seterusnya merupakan diagonal bidang dari sebuah balok, panjang AF itu tidak sama dengan panjang BE, tidak sama pula dengan panjang DG dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa lagi gunakan rumus A akar 2. Kenapa? Kalian juga bisa lihat sih sebenarnya karena apa ya, karena pada balok itu rusuknya itu beda-beda, nggak sama ya, panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah balok itu nggak sama. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.